Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nafiah dari kelas 3B dengan nomor induk mahasiswa 2019-60087. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Regulasi Diri pada Mahasiswa dengan Model Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi COVID-19. Pada bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Pada masa pandemi COVID-19 ini memberi dampak serius dalam segala bidang. Segala kegiatan dihimbau dari pemerintah secara langsung dialihkan menjadi tidak tatap muka dan dilakukan secara jarak jauh demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya kegiatan pembelajaran perkuliahan yang menggunakan model pembelajaran daring atau belajar di rumah secara online. Sebagai mahasiswa yang sebelumnya melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka namun dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh melalui media online, tentu perlu melakukan adaptasi baru lagi bagaimana mengatur waktu dan bagaimana mengontrol diri yang tepat saat di rumah. Belum lagi kendala yang akan terjadi seperti jaringan internet yang belum stabil, fasilitas yang digunakan saat melaksanakan kegiatan pembelajaran daring seperti laptop dan handphone yang belum memadai, dan juga hambatan lainnya yang tidak bisa diprediksi. Untuk itu, peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui apa saja suka duka dan bagaimana kontrol diri mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara jarak jauh atau daring di masa pandemi COVID-19 ini. B. Tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan tentang apa itu regulasi diri. Yang kedua, mengetahui bagaimana mahasiswa meregulasi diri dalam menjalani kegiatan pembelajaran secara jarak jauh. Yang ketiga, mengetahui akibat atau dampak positif, negatif yang dialami mahasiswa saat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. C. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini bermanfaat di bidang psikologi umum. Bentuk manfaatnya yaitu membantu mengetahui sikap mahasiswa sebagai upaya menyesuaikan diri juga berhubungan dengan mahasiswa lain maupun dosen pembimbing pada saat melaksanakan pembelajaran jarak jauh sehingga memudahkan untuk memahami pemikiran, perasaan menurut cara mereka sendiri dan bisa membantu kita berpikir untuk lebih bijak memahami orang. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Bagi subjek peneliti, bentuk manfaatnya adalah tahu cara dan bagaimana untuk mengontrol diri dalam membagi waktu saat pembelajaran di rumah. Sedangkan bagi peneliti lain, bentuk manfaatnya adalah bisa dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya. Bab 2 yaitu tinjauan teori. A. Definisi regulasi diri. Menurut Zimmerman mendefinisikan regulasi diri tertuju pada perasaan, pikiran, dan tindakan yang direncanakan dan saling berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai. Albert Bandura mendefinisikan regulasi diri merupakan kemampuan berpikir yang bisa menimbulkan perubahan. Shelley Taylor dan Letitia A. Paplau mendefinisikan regulasi diri merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur, menentukan, menilai, dan memberi penghargaan kepada diri sendiri karena berhasil mencapai tujuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa regulasi diri merupakan suatu kontrol kemampuan berpikir dan tindakan terencana yang saling berkaitan sehingga dapat menimbulkan suatu perubahan sehingga berhasil mencapai tujuan. B. Faktor regulasi diri. Ada 3 faktor pendukung regulasi diri menurut Zimmerman dan Pons, yaitu yang pertama, individu, meliputi pengetahuan, tingkat kemampuan, dan tujuan yang ingin dicapai. Semakin banyak faktor tersebut yang mendukung, akan semakin mungkin seorang individu dapat meregulasi diri sendiri. Yang kedua yaitu perilaku, yang merujuk pada bagaimana individu dapat memaksimalkan penggunaan kemampuan yang dimiliki dalam berbagai kegiatan atau aktivitas sehingga dapat meningkatkan individu dalam meregulasi diri. Yang ketiga yaitu lingkungan, yang merujuk pada bagaimana individu mendapat dukungan dari suatu kegiatan sosial.
C. Aspek regulasi diri. Menurut Zimmerman, ada 3 aspek regulasi diri, yaitu yang pertama metakognisi, pemahaman dan kesadaran pikiran dalam berpikir, pengetahuan individu untuk dapat mengontrol sesuatu yang tepat dapat meningkatkan keyakinan individu tentang tujuan yang akan dicapainya. Yang kedua yaitu motivasi, dorongan atau dukungan yang ada pada diri setiap individu sebagai acuan untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga yaitu perilaku, aturan diri dan penilaian sebagai pendukung aktivitas belajar. D. Dampak variabel. Dampak positif mahasiswa yang dapat meregulasi diri yaitu dapat mengontrol tindakan apa yang akan dilakukan sehingga semakin tinggi regulasi diri itu dijalankan akan semakin mudah dalam individu mencapai tujuan. Sedangkan dampak positif mahasiswa yang tidak atau kurang meregulasi diri yaitu rendahnya minat untuk menentukan dan merencanakan hal yang akan dilakukan sehingga menyulitkan individu mencapai tujuan. Bab 3 yaitu metode penelitian. A. Tipe penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang mendeskripsikan, menjelaskan suatu kejadian, menguraikan penyebab kejadian tersebut secara cermat dan tepat. B. Definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan batasan dalam penelitian variabel regulasi diri. Batasan pada penelitian ini adalah yang pertama, mendeskripsikan tentang apa itu regulasi diri. Yang kedua, mengetahui bagaimana mahasiswa meregulasi diri. Yang ketiga adalah mengetahui akibat atau dampak positif yang dialami mahasiswa. C. Populasi penelitian. Menurut Sugiono, tahun 1997, populasi adalah wilayah untuk melakukan proses penelitian yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki jumlah dan ciri tertentu dan ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan memunculkan kesimpulan. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa psikologi Universitas Muria Kudus. D. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa kuesioner atau angket. Angket adalah pertanyaan-pertanyaan tertulis yang diajukan peneliti kepada responden atau seseorang yang digunakan untuk memperoleh informasi. Menurut Sugiono tahun 2013. Sampel yang digunakan adalah mahasiswa psikologi Universitas Muria Kudus berjumlah 30 orang. E. Instrumen penelitian. Pengertian instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian untuk mengumpulkan dan memperoleh data agar kegiatan tersebut menjadi teratur dan mudah, menurut Suharsimi Arikunto. Dan F. Menurut Ghazali, tahun 2011, statistik deskriptif memberi gambaran data yang disajikan dalam bentuk-bentuk tabel, diagram secara jelas dan tepat dari suatu data yang dilihat dari nilai-nilai atau mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, rank, kurtosis, dan skewness atau kemencengan distribusi. Bab 4 adalah hasil penelitian. A. Orientasi kancah penelitian. Penelitian ini dilakukan secara online menggunakan kuesioner online berupa Google Form dengan mengambil sampel mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus berjumlah 30 mahasiswa. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan angket secara online atau Google Form yang diberikan kepada subjek. B. Pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020 dengan menggunakan kuesioner online, teknik pengambilan sampel purposive sampling.
yaitu teknik yang digunakan karena adanya pertimbangan tertentu, misal karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga pengambilan sampel yang besar akan sulit dilakukan. Adapun responden yang dipilih adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus berjumlah 30 mahasiswa dengan kriteria mahasiswa tersebut berdomisili dari Kudus ataupun luar kota Kudus. Adapun pengambilan data dengan menyebar angket regulasi diri meliputi 3 aspek, yaitu metakognisi, motivasi, dan perilaku. Pertanyaan angket berjumlah 9 butir. Berdasarkan hasil jawaban, pertanyaan nomor 1 menunjukkan bahwa jawaban mahasiswa sangat memahami sebanyak 9%, kurang memahami 50%, tidak paham sama sekali 3%, lebih memahami pembelajaran tatap muka 26%, dan menjawab lainnya 12%. Berdasarkan hasil jawaban pada pertanyaan nomor 2 menunjukkan bahwa semangat mengikuti pembelajaran tatap maya menurut subjek, mahasiswa menjawab tidak semangat sebanyak 10%, sedikit bersemangat 20%, lebih suka tatap muka 47%, tatap maya maupun tatap muka sama saja 20%, dan menjawab lainnya 3%. Berdasarkan hasil jawaban pada pertanyaan nomor 3 menunjukkan bahwa mengatur waktu untuk mengerjakan tugas menurut subjek sebanyak 57% mahasiswa memiliki planning atau jadwal, sebanyak 7% mahasiswa asal mengikuti saja, bodo amat 0%, memprioritaskan hal lain dibanding tugas dosen sebanyak 3%, dan mahasiswa menjawab lainnya sebanyak 33%. Berdasarkan hasil jawaban pada pertanyaan nomor 4 menunjukkan bahwa dukungan orang tua terhadap pembelajaran tatap maya menurut subjek adalah sangat mendukung sebanyak 30%, kurang mendukung karena boros kuota 3%, kurang setuju dengan alasan kesehatan mata 27%, bodo amat dan tidak peduli sebanyak 13%, dan mahasiswa menjawab lainnya sebanyak 27%. Berdasarkan hasil jawaban nomor 5 menunjukkan bahwa motivasi untuk menyemangati diri sendiri menurut subjek didapati dari orang tua sebanyak 34%, sahabat 0%, cita-cita 10%, masa depan yang baik sebanyak 43%, dan mahasiswa menjawab lainnya sebanyak 13%. Berdasarkan hasil jawaban nomor 6 menunjukkan bahwa tujuan yang ingin dicapai menurut subjek adalah membahagiakan orang tua sebanyak 27%, ingin memiliki pekerjaan yang baik sebanyak 3%, uang yang banyak sebanyak 10%, menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain sebanyak 30%, dan mahasiswa menjawab lainnya sebanyak 30%. Berdasarkan hasil jawaban nomor 7 menunjukkan bahwa aturan yang dibuat menyangkut kegiatan pembelajaran, mahasiswa menjawab mengerjakan tugas jauh-jauh hari sebelum deadline sebanyak 56%, mengerjakan tugas H-1 deadline sebanyak 17%, tidak mengerjakan sebanyak 0%, mengcopy paste tugas teman 0%, dan mahasiswa menjawab lainnya 27%. Berdasarkan hasil jawaban nomor 8 menunjukkan bahwa waktu yang tepat untuk mengerjakan tugas menurut subjek adalah mahasiswa menjawab pagi hari sebanyak 10%, siang hari 0%, sore hari 3%, malam hari 64%, dan menjawab lainnya sebanyak 23%. Berdasarkan hasil jawaban nomor 9 menunjukkan bahwa penghargaan terhadap diri sendiri menurut subjek adalah dengan pergi jalan-jalan untuk refreshing sebanyak 30%, tidur sepuasnya sebanyak 13%,
Mahasiswa mengerjakan tugas lain lagi sebanyak 3%, mentraktir teman 0%, dan mahasiswa menjawab lainnya sebanyak 54%. Bab 5 penutup. A. Kesimpulan. Sesuai dengan hasil tersebut menunjukkan adanya regulasi diri dari individu dalam menghadapi model perkuliahan daring. Mereka memiliki cara masing-masing dalam meregulasi diri dalam kegiatan pembelajaran secara tatap maya. B. Saran. Bagi subjek, saran kami terhadap subjek adalah agar lebih bersemangat mengikuti pembelajaran secara tatap maya, mengingat situasi dan kondisi saat ini sedang pandemi dan tetap yakin dengan tujuan yang akan dicapainya. Bagi peneliti, untuk penelitian selanjutnya harapannya yaitu lebih memperluas wilayah penelitian, karena dalam penelitian ini hanya sebatas mahasiswa psikologi Universitas Murakudi saja, dan peneliti menggunakan Google Form karena terhalang pandemi COVID-19. Selain itu, penambahan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan aspek regulasi diri, karena dengan ditambahnya pertanyaan akan lebih spesifik lagi jawaban yang didapat dalam penelitian. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.